Shalom adik-adik. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam ibadah online kali ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan dan lakukan petunjuk berikut ini yuk. Nah, aturan yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Peraturan kedua, saat mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik dan fokus memperhatikan. Eits, peraturan yang ketiga, adik-adik diwajibkan untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat untuk video ini di kolom komentar. Oke, untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, ada teman kita yang ulang tahun loh. Yuk kita ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Happy birthday, Nixon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hatiku penuh nyanyi.
kabar nih adik-adik? Pasti luar biasa kan? Yes, pasti kakak yakin kalian semua kabarnya luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita juga adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Yes. Nah, hari Minggu ini kita akan belajar tentang sosok seorang raja. Kira-kira kalian bisa tebak nggak? Siapa sih raja yang akan kita bahas? Ayo, ada yang bisa? Iya, betul. Kita akan belajar tentang Raja Salomo. Raja Salomo itu siapa sih? Ceritanya bagaimana sih? Oke, kalian duduk yang baik, yang tenang, fokus. Kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Salomo. Selamat mendengarkan. Raja Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Dia adalah anak dari Raja Daud. Pada waktu dia masih muda, dia sudah menjadi seorang raja. Bayangkan menjadi seorang raja ketika dia masih sangat muda. Tentu itu bukan hal yang mudah ya, bisa memimpin umat yang begitu banyak. Yang ada kepalanya mungkin pusing. Tapi Raja Salomo ini berbeda. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Hingga suatu hari, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Lalu, Tuhan berkata kepada Raja Salomo, "Kamu boleh minta apa saja. Tuhan akan memberikan kepada kamu." Wah, Raja Salomo, kalau saat itu kakak yang menjadi seorang raja, mungkin kakak akan minta banyak sekali, misalnya kekayaan, umur yang panjang, atau perlindungan dari Tuhan, atau mungkin kakak pengen menjadi raja yang sakti. Tapi adik-adik, Raja Salomo sangat berbeda. Tahu nggak apa yang dia minta sama Tuhan? Ayo. Ya, Raja Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Wow, keren banget ya. Dan Raja Salomo tahu dia memerlukan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjadi seorang raja dan memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Wow, keren. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Raja Salomo, sehingga Alkitab mencatat Raja Salomo terkenal karena hikmat dan kebijaksanaannya. Keren ya? Nah, pada suatu hari ketika Raja Salomo memerintah, ada 2 orang ibu menghadap sang raja pada waktu itu. Dan kedua ibu tersebut membawa seorang bayi. Lalu, kedua ibu tersebut berebut bayi. Bayangkan, ada 2 orang ibu berebut 1 bayi. Ibu yang satu berkata, "Raja, ini adalah bayiku. Aku baru melahirkan bayi laki-laki." Baiklah. Lalu ibu yang kedua berkata juga, "Tidak, Raja, ini bayiku. Bayi perempuan itu sudah meninggal. Ini anakku." Lalu Raja pun terdiam dan dia berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya dia memutuskan. Lalu Raja memberikan perintah kepada pengawalnya, "Berikan aku pedang." Lalu Raja mengambil sebuah pedang di tangannya. Lalu Raja berkata lagi kepada kedua ibu tersebut, "Baiklah, mari berikanlah bayi itu kepadaku. Aku akan memotong bayi ini menjadi 2 dan akan kuberikan setengah kepada ibu yang satu dan setengah lagi kepada ibu yang kedua. Jadi kalian sama-sama memperoleh bayi ini." Wah, mendengar hal itu, seorang ibu lalu nangis berteriak. Dia berkata kepada Raja Salomo, "Raja, jangan bunuh bayi ini.
biarkanlah bayi ini hidup. Berikanlah bayi ini kepada perempuan itu. Biarlah dia yang mendapatkan bayi ini. Wah, lalu apa yang terjadi kira-kira? Setelah sang raja mendengar perkataan dari ibu yang menangis, lalu Raja Salomo memutuskan kepada pengawalnya. Raja itu berkata, "Berikanlah bayi ini kepada ibu yang menangis ini, sebab inilah bayinya." Lalu raja memberikan bayi itu kepada ibu yang menangis. Karena seorang ibu, dia pasti tidak akan rela bayinya disakiti. Nah, adik-adik semua, kalian bisa mengerti kan betapa Raja Salomo itu memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dia bisa mengetahui mana sebenarnya ibu dari si bayi tersebut. Seandainya Raja Salomo tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan, sepertinya Raja Salomo pasti akan kebingungan, mana ya ibu dari bayi ini? Karena tidak mungkin ada 2 orang perempuan memiliki 1 bayi. Keren ya hikmat yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Raja Salomo itu, kira-kira kita bisa belajar apa sih? Ayo, apa? Ada satu hal yang kita bisa belajar dari cerita Raja Salomo yang sangat terkenal atas hikmat dan kebijaksanaannya. Oke, kita akan buka sekarang Alkitab kita. Kita akan sama-sama baca dari Amsal 1 ayat ke-7. Ayo, kita buka ya sama-sama Alkitab kita. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Dan adik-adik juga bisa baca di rumah. Oke, kita akan baca Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, jadi kakak akan menekankan dalam Amsal 1 ayat 7 ini, poinnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan bisa disebut juga hikmat. Maksudnya bukan hikmat yang berasal dari buku-buku pelajaran ya, tapi ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena sama seperti Raja Salomo, dia mendapatkan hikmat juga dari Tuhan. Nah, setelah adik-adik tahu apa sih itu hikmat? Hikmat itu kan kepintaran atau pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang baik tentu harus kita lakukan, tapi kalau yang jahat tidak boleh kita lakukan. Paham ya adik-adik? Nah, setelah kita tahu apa itu arti hikmat, lalu pertanyaannya, gimana ya Kak supaya aku memperoleh hikmat? Apa aku harus baca buku yang tebel-tebel? Atau aku harus baca buku-buku yang banyak sekali? Aku harus ke Gramedia beli buku yang banyak? Atau aku mungkin harus makan bukunya? Oh, tentu tidak sayang. Adik-adik semua, kita bisa mendapatkan hikmat. Gimana caranya ya? Baiklah, tadi Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kuncinya ternyata adalah ting tong, takut akan Tuhan. Hah? Maksudnya gimana sih? Oke, maksudnya adalah seperti ini. Takut akan Tuhan itu artinya bukan kita gemetar atau aku takut Tuhan nanti marah.
bukan seperti itu ya adik-adik. Tapi takut akan Tuhan itu artinya kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ngerti ya maksudnya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita juga di saat yang sama menghormati Tuhan. Caranya gimana, Kak? Caranya kita harus hidup taat. Ingat ya adik-adik, taat kepada Tuhan. Taat dalam hal apa sih, Kak? Dalam segala hal. Jadi kita nggak bisa taat dalam satu hal aja. Misalnya, oke deh Tuhan, aku akan taat sama Tuhan, tapi hari Senin aja ya. Wah, nggak bisa gitu sayang. Kita harus taat sama Tuhan setiap hari, setiap saat. Nah, contoh yang bisa kita lakukan dengan taat kepada Tuhan adalah kita tidak melakukan kejahatan, atau kita tidak suka melakukan kejahatan. Kita membenci kejahatan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, pada waktu kalian sedang mengerjakan ulangan, apabila kalian takut akan Tuhan, kalian akan belajar, bukan? Kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa mengerjakan ulangan, kan? Nah, itu adalah contoh yang baik. Tapi, kalau contoh yang tidak baik, itu seperti ini. Ketika akan ulangan, dia bukan belajar, tapi dia malah membuat contekan. Nah, kira-kira menurut adik-adik semua, mana yang hidup takut akan Tuhan? Apakah dengan belajar sungguh-sungguh atau dengan mempersiapkan contekan untuk ulangan nanti? Ayo, adik-adik mau pilih yang mana? Tentunya melakukan kejahatan itu adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Contoh yang kedua tadi, ketika ulangan, kalian malah mempersiapkan contekan deh, bukannya belajar. Ya adik-adik, yang pertama, takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kita hidup mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, kita membenci kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. Mari adik-adik, kita belajar untuk melakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, kakak mau lihat nih, kira-kira bisa atau enggak kita bisa melakukan tiga hal ini? Tentu pasti bisa. Ya, kita harus semangat karena kita pasti akan diberkati Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan seperti Raja Salomo. Dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis, menjadi anak-anak yang diberkati dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, ada satu ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama ya adik-adik. Ayat hafalan itu kita ambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Ini tidak terlalu panjang sih ayatnya. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kakak mengajak setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang Raja Salomo yang begitu luar biasa. Dia memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Dia begitu mengasihi Engkau dan dia begitu taat kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami boleh belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan disenangkan, dan Engkau akan mencurahkan hikmat-Mu bagi kami semua. Terutama anak-anak sekolah minggu yang masih belajar
dalam kegiatan PJJ di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memampukan kami semua untuk boleh menjadi murid-murid anak-anak sekolah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari. Kami mulai melakukan firman-Mu setiap hari, hari lepas hari, dan firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat dan kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu yang boleh kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.